Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Dewi Muhyidin SSI Apoteker dari Angkatan 1 Kelompok 2, Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. Saya akan memaparkan tugas saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding sebagai tugas pelatihan dasar CPNS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021. Manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi atas dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Tugas ASN terdiri atas 3, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak ASN terbagi atas 2, yaitu hak PNS dan hak P3K. Hak PNS terdiri atas 5, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi yang membedakan antara hak PNS dan hak P3K yaitu adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN terdiri atas 1, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk ke sistem merit. Definisi sistem merit. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diterapkan secara adil dan tanpa diskriminan. Kedua, yaitu tujuan sistem merit. Terdiri atas 2, yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam penjalanan karir seorang pegawai. Tahap sistem merit yaitu pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua, penilaian kerja, dan ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Berikut adalah prinsip sistem merit yang terdiri atas keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri atas 4, yaitu administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri atas 10 nilai, yaitu tanggung jawab, kelengkapan sarana, kemudahan akses, disiplin, sopan dan ramah, kenyamanan, keamanan, akurasi, kepastian waktu, kejelasan, dan kesederhanaan. Dari dalam pelayanan publik senantiasa kita
terapkan 10 prinsip ini untuk menerapkan pelayanan yang prima. Nah, kita masuk ke pelayanan prima. Pelayanan prima itu identik dengan responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, adanya standar pelayanan. Kita perlu untuk menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang ketiga, adanya pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang keempat, adanya visi misi pelayanan. Yang kelima yaitu adanya apresiasi kepada pegawai. Kita masuk di Whole of Government. Menurut United States Institute of Peace atau USIP, Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, dan juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa Whole of Government itu penting? Yaitu karena pertama, untuk menciptakan good governance. Adanya dorongan publik untuk menciptakan kinerja yang good governance. Yang kedua, adanya keberagaman. Yang ketiga, adanya ego sentral yang dapat merusak kinerja. Dan keempat, perkembangan IT yang dapat meningkatkan kinerja. Cara pengimplementasian WOG yaitu pertama, dibutuhkan adanya integrasi dan dari respon pemerintah. Yang kedua, perlunya menghilangkan sifat sektoral. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, diperlukan adanya koordinasi. Dan terakhir, diperlukan untuk adanya sinergitas dalam sektor pelayanan. Nah, pertanyaannya, mau jadi ASN yang seperti apa? ASN handal, H atau humanity, yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. A atau akuntabel, sebagai pertanggungjawaban dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. N, berjiwa nasionalis dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. D, disiplin, senantiasa disiplin di segala aktivitas. A, anti korupsi, adanya jiwa anti korupsi dan dengan menjaga moral dan etika. Dan terakhir yaitu L atau loyal, setia terhadap bangsa dan negara. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.